Hari ini kita akan belajar akidah akhlak, yaitu tentang iman kepada malaikat. Nah, kita sudah pernah belajar tentang nama-nama malaikat yang harus kita ketahui, ya. Nah, jadi iman kepada malaikat itu adalah rukun iman, ya, salah satu dari rukun iman, ya, percaya kepada malaikat. Nah, berarti kita harus percaya bahwa malaikat itu ada dan adalah utusan Allah yang punya tugas masing-masing, ya. Jadi bukan seperti kepercayaan orang-orang jahiliyah pada zaman dulu, ya. Mereka percaya bahwa malaikat itu adalah anaknya Tuhan, ya. Kalau kita orang Islam tidak seperti itu, ya. Kita percaya bahwa malaikat itu adalah utusan Allah yang punya tugas-tugas tertentu. Nah, siapakah malaikat itu? Ada berapa banyak malaikat dan apa saja tugasnya? Sekarang kita baca dulu bersama-sama, ya. Yang pertama, pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi malaikat itu diciptakan dari apa? Cahaya. Malaikat adalah bentuk jamak dari kata malakun, ya. Malakun itu satu, kalau malaikah itu banyak jumlahnya. Malaikah berarti banyak. Malaikatnya jumlahnya banyak. Yang artinya apa? Utusan. Nah, malaikat adalah makhluk yang selalu patuh dan taat kepada Allah. Malaikat selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah melanggar larangannya. Jadi malaikat itu selalu taat. Pokoknya kalau disuruh apa-apa sama Allah itu selalu iya, tidak pernah menolak. Itu malaikat, ya. Terus malaikat itu gaib, ya. Bentuk wujudnya gaib. Jadi apa? Tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, dan tidak bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Tidak bisa dilihat, ya, oleh mata, tidak bisa dipegang. Nah, ya, gaib. Nah, malaikat itu selalu patuh dan bertasbih kepada Allah. Malaikat tidak punya jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Jadi malaikat tidak seperti manusia. Manusia ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tapi kalau malaikat tidak, ya. Dan malaikat itu memiliki akal, tetapi tidak memiliki nafsu. Berarti malaikat tidak punya rasa lapar, ya, tidak punya nafsu, tuh berarti tidak pengen makan, tidak pengen minum, nggak pengen jalan-jalan, ya, nggak bisa marah, ya, tidak punya nafsu, tapi memiliki akal. Dan malaikat juga tidak makan dan juga tidak minum. Itulah tadi malaikat, ya, pengertiannya. Kemudian nama dan tugasnya. Jumlah malaikat itu banyak sekali dan hanya Allah saja yang tahu berapa jumlahnya. Kita manusia itu nggak tahu pasti berapa jumlahnya malaikat. Tapi ada malaikat yang harus kita ketahui, itu 10. Ya, kita harus tahu namanya dan tugasnya apa saja. Itu jumlahnya ada 10. Siapakah yang ke-10 malaikat itu? Yang pertama ada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini adalah ketuanya, ya, ketuanya malaikat, presidennya malaikat. Tugasnya apa? Tugasnya menyampaikan wahyu. Jadi malaikat Jibril ini yang bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi. Ya, semua nabi-nabi yang mendapatkan wahyu, ya, nabi itu pasti mendapatkan wahyu, ya. Itu pasti bertemu dengan malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril juga yang menemui Nabi Muhammad di Gua Hiro untuk apa? Menyampaikan Al-Qur'an. Ya, namanya siapa? Malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua ada malaikat Mikail.
malaikat Mikail. Tugasnya apa? Membagikan rezeki. Ya, tugasnya malaikat Mikail itu adalah membagikan rezeki. Nah, termasuk di dalamnya adalah hujan. Hujan ini adalah salah satu rezeki dari Allah. Makanya kalau hujan itu nggak boleh mengeluh, ya. Kalau hujan tidak boleh mengeluh, tidak boleh marah-marah karena hujan. Karena hujan itu adalah rezeki dari Allah. Nah, yang mengatur siapa? Malaikat Mikail ini, ya. Tugasnya mengatur rezeki. Kemudian yang ketiga ada malaikat mungkar, ya. Malaikat mungkar dan nakir ini berpasangan, ya. Mungkar dan nakir. Tugasnya apa? Tugasnya ini menanyai manusia di alam kubur. Ya, jadi kalau orang sudah meninggal, itu dia sebenarnya tidak meninggal, tetapi dia itu hidup di alam yang lain. Ya, jadi kalau manusia seperti kita ini hidup di alam dunia, ya kan? Nah, kalau sudah meninggal, dia ini berpindah alam ke alam kubur namanya. Jadi ketika di alam kubur itu manusia hidup, ya. Nah, ditanyai nanti sama malaikat mungkar dan nakir ini. Apa yang ditanyakan? Ya, siapa Tuhanmu? Ya, siapa nabimu? Ya, ditanya seperti itu ketika nanti di alam kubur. Dan manusia ya yang sudah meninggal itu nanti ketika di alam kubur juga mendapat rezeki dari Allah. Mereka makan dan minum yang wallahu a'lam kita nggak tahu seperti apa bentuknya. Tapi yang jelas mereka hidup di alam kubur. Ya, tidak seperti kita yang hidup di alam dunia. Itu ya, malaikat mungkar dan nakir bertanya kepada manusia di alam kubur. Kemudian ada malaikat Izrail. Nah, malaikat Izrail ini tugasnya mencabut nyawa. Nah, jadi malaikat Izrail tugasnya mencabut nyawa. Kemudian ada malaikat Israfil. Nah, ini jangan sampai kebalik ya namanya ya. Kalau Izrail itu tugasnya mencabut nyawa. Kalau Israfil tugasnya meniup sangkakala sebagai tanda hari kiamat. Jadi nanti ketika sudah tiba waktunya, ya, kehidupan di dunia ini sudah berakhir, nah baru malaikat Israfil ini menjalankan tugasnya untuk meniup trompet sangkakala. Nah, ketika trompet itu sudah ditiup, ya, terjadilah hari kiamat. Gunung meletus, ada gempa bumi yang sangat dahsyat, ada tsunami, ya, ada angin topan, semuanya hancur lebur bumi dan seisinya ini. Ketika semua makhluk di dunia sudah mati semua, baru kemudian malaikat Israfil juga mati. Jadi semua makhluk di dunia ini semuanya mati. Hanya Allah yang tersisa, hanya Allah yang hidup, ya. Nah, semua termasuk malaikat, jin, iblis, setan, manusia, semuanya mati. Bahkan malaikat Israfil pun juga akan mati. Setelah makhluk semuanya mati, malaikat Israfil yang terakhir mati. Kemudian malaikat Israfil dibangkitkan lagi oleh Allah, jadi dia adalah makhluk pertama yang bangkit ketika nanti di akhirat. Dan malaikat Israfil meniup lagi trompet yang kedua, ya. Dan ketika trompet yang kedua itu sudah ditiup, maka manusia dan makhluk-makhluk yang lain kemudian dibangkitkan lagi. Nah, masuklah ke alam akhirat, ya. Hidup di alam akhirat yang abadi. Jadi kalau kita hidup sekarang ini kita hidupnya tidak abadi karena nanti pasti akan meninggal. Beda nanti ketika kita sudah di alam akhirat, ya, ketika trompetnya malaikat Israfil itu sudah ditiup untuk yang kedua kali, kita kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Nah, baru ini kita hidup yang sebenarnya, hidup yang abadi itu di akhirat, itu ya. Nah, itu tadi malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Kemudian selanjutnya ada malaikat Rokib dan Atid. Nah, Rokib dan Atid itu juga berpasangan, ya. Malaikat Rokib tugasnya mencatat amal baik dan malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk. Jadi
semua yang kita lakukan di dunia ini dicatat oleh malaikat. Ya, jadi jangan dikira kalau kita sembunyi-sembunyi itu malaikat nggak tahu. Ya, malaikat tahu. Ya, apa yang kita lakukan itu malaikat tahu. Meskipun sembunyi di dalam kamar gelap, lampunya dimatiin sekalipun, tapi malaikat tetap tahu dan dicatat semuanya sama malaikat Raqib dan Atid ini. Ya. Kemudian selanjutnya ada yang nomor 9 dan 10. Ada malaikat Malik. Ya, malaikat Malik itu tugasnya menjaga neraka. Nah, malaikat Malik ini tugasnya menjaga neraka. Ya. Kemudian yang terakhir ada malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga surga. Ya. Nah, sekarang hikmah beriman kepada malaikat. Ya. Kenapa sih kita harus beriman kepada malaikat? Kenapa kok kita harus percaya bahwa malaikat itu ada? Yang pertama, meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita beriman itu berarti kita taat sama Allah. Ya, kita beriman berarti kita taat. Apa yang diperintahkan Allah kita taati. Ya, tanpa banyak bertanya, kenapa kok seperti ini? Kenapa kok seperti itu? Ya, kalau kita tidak tahu bukan berarti apa? Bukan berarti tidak ada. Kalau kita nggak bisa lihat malaikat, bukan berarti malaikat itu nggak ada. Ya, sama seperti angin. Kita nggak bisa lihat angin kan, tapi kita bisa merasakan. Berarti angin itu ada. Berarti malaikat meskipun kita nggak bisa lihat bentuknya seperti apa, tapi kita harus percaya bahwa malaikat itu ada. Nah, ini bisa menjadi apa? Meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah. Kemudian yang kedua, menambah semangat untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Kenapa? Karena ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat semua perbuatan manusia. Ya, jadi kita bisa tambah semangat untuk beribadah dan kita jadi takut untuk berbuat maksiat karena kita tahu bahwa ada malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi kita. Kemudian yang ketiga, sikap kedisiplinan dan ketaatan malaikat dapat kita contoh dalam segala perbuatan dan perkataan. Nah, kita harus selalu mencontoh sifat malaikat ini. Karena malaikat itu apa tadi sifatnya? Selalu taat kepada Allah. Pokoknya kalau disuruh apapun sama Allah itu selalu iya, tidak pernah menolak, tidak pernah bertanya, kenapa? Tidak. Malaikat selalu iya jawabnya, selalu taat kepada Allah. Nah, ini yang harus kita contoh. Kemudian selanjutnya, mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah sehingga membuat kita semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Selanjutnya, mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah kepada makhluknya sehingga menambah rasa syukur kepadanya. Kemudian yang keenam, terhindar dari kepercayaan yang menyesatkan. Ya, itu tadi hikmah kita beriman kepada malaikat. Nah, sekarang rangkuman. Kesimpulannya apa? Satu, kita harus percaya bahwa malaikat itu ada. Tanpa kita harus tahu bentuknya seperti apa. Ya, tanpa kita harus melihat malaikat itu bentuknya seperti apa. Ya, kalau kita lihat di film-film kan malaikat itu digambarkan seperti makhluk yang punya sayap yang sangat besar. Ya, pernah lihat nggak gambar malaikat di film atau di kartun-kartun? Ya, kan digambarkan malaikat itu makhluk yang tinggi, besar, warnanya putih gitu ya, bercahaya biasanya, terus ada sayapnya. Nah, nggak tahu seperti apa. Apakah memang seperti itu atau bukan? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu seperti apa bentuknya malaikat. Tapi yang jelas kita harus percaya bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu adalah apa? Makhluk Allah ya, yang ditugaskan untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Punya tugas masing-masing.
yang tadi kita sebutkan itu ya. Kemudian nomor 2, percaya kepada malaikat merupakan salah satu dari rukun iman. Percaya kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat dan diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Malaikat mendapatkan tugas-tugas tertentu dari Allah. Nah, seperti yang tadi kita sudah sebutkan. Ada malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Ada malaikat Mikail yang tugasnya membagi rezeki dan lain sebagainya tadi ya. Mendapatkan tugas-tugas tertentu dari Allah. Kemudian malaikat selalu mencatat perbuatan manusia. Karena itu manusia harus selalu berbuat baik. Nah, di akhirat nanti setiap orang akan mendapatkan buku catatan amal perbuatan masing-masing, ya. Jadi nggak bisa mengelak lagi, ya. Nggak bisa mengelak kalau dia pernah mencuri, dia nggak bisa bohong sama Allah. Karena apa? Karena ada malaikat yang mencatat, malaikat yang punya CCTV. Malaikat itu selalu mengawasi kita 24 jam, nggak pernah tidur. Ya, karena malaikat nggak punya nafsu, jadi nggak ngantuk, nggak capek. Dia selalu mengawasi manusia. Jadi kita nggak bisa mengelak. Ya, kalau kita mencuri, dicatat sama malaikat. Kalau kita berbohong, dicatat sama malaikat. Ya, sebaliknya, kalau kita berbuat baik, kalau kita rajin sholat, ya, kita rajin ngaji, kita rajin belajar juga dicatat sama malaikat. Nah, nanti catatannya itu ya akan diperlihatkan lagi ke kita ketika di akhirat dan kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Gitu ya. Nah, baik. Cukup sampai di sini dulu ya untuk hari ini ya. Insya Allah besok Rabu kita lanjutkan lagi belajarnya. Tetap semangat ya. Di sana nggak ada libur ya? Iya, nggak ada libur sekolah.